Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atfira Mutar dengan NIM 221730852 dari kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang terkait dengan ilmu gizi. Adapun fokus tujuan dari penjelasan saya, yang pertama itu akibat suhu tinggi, dan yang kedua itu demam, dan yang ketiga itu hipertensi. Jadi tujuan pembelajaran saya ini yang pertama itu menjelaskan penyebab dan dampak kelainan akibat suhu tinggi, demam, dan hipertensi. Dan yang kedua itu menyebutkan tanda-tanda gejala yang muncul dan masing-masing kelainan. Dan yang ketiga itu mengetahui cara pencegahan dan penanganan yang tepat. Baik, kita masuk pada materi kelainan akibat suhu tinggi atau biasa disebut dengan heat related illnesses atau biasa disebut dengan kelainan akibat suhu yang tinggi. Yang pertama itu kelelahan akibat panas, sehingga tubuh kehilangan banyak cairan dan garam keringat itu yang berlebih. Dan yang kedua itu kelelahan akibat serangan matahari yang mengakibatkan kondisi darurat medis yang mengancam jiwa. Suhu tubuh kurang lebih dari 40 derajat Celcius. Adapun gejala-gejalanya, yang pertama itu pusing, dan yang kedua itu kulit pucat dan memerah, dan yang kedua itu keringat berlebihan, dan yang ketiga itu ada mual, muntah, denyut jantung yang cepat, dan kebingungan, dan yang keempat itu biasa mengakibatkan kehilangan kesadaran. Adapun cara penanganannya, yang pertama itu kita harus pindah di tempat yang sejuk atau di bawah AC atau di tempat yang dingin-dingin. Dan yang kedua itu kompres dingin yang membahasai kain, letakkan pada leher, ketiak atau paha. Dan yang ketiga itu hubungi layanan medis jika tidak membaik dalam 10 menit, terutama pada heat stroke. Yang kedua itu kita masuk pada materi demam yang biasa disebut dengan fever. Jadi fever adalah respon alami tubuh terhadap infeksi atau peradangan dengan menaikkan suhu tubuh di atas normal kurang lebih 37,5 Celcius derajat atau kurang lebih 38 derajat Celcius atau rektal. Adapun gejalanya, yang pertama itu suhu tubuh meningkat, menggigil, lemas, nyeri otot, sendi, dan nafsu makan yang menurun. Dan cara penanganannya yaitu pertama itu kita harus beristirahat dengan total, kedua itu minum air yang cukup, dan yang ketiga itu konsumsi makanan bergizi, dan yang keempat gunakan kompres hangat. Dan yang kelima itu kita minum obat antiseptik seperti paracetamol dalam dosis yang aman. Dan yang ketiga itu kita masuk pada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi definisi ini, kondisi ini di mana tekanan darah seseorang kurang lebih 130/80 mmHg secara konsisten dikenal sebagai silent killer karena sering tanpa gejala. Yang pertama itu faktor risiko: konsumsi garam berlebih, obesitas, kurang olahraga, stres, dan pola tidur yang buruk. Gejala yang jika muncul itu sakit kepala, pusing, mimisan, nyeri dada, dan gangguan penglihatan. Dan cara penanganannya yaitu kurangi konsumsi makanan tinggi garam, gula, dan lemak. Dan yang kedua itu tingkatkan konsumsi sayur dan buah. Dan yang ketiga itu rutin berolahraga, jalan kaki atau senam ringan. Dan yang keempat itu jaga berat badan dengan ideal. Dan yang kelima itu lakukan pengecekan tekanan darah dengan rutin. Jadi peran gizi dalam penanganan dan pencegahan kondisi asupan gizi yang dianjurkan. Yang pertama itu suhu tinggi, elektrolit, air kelapa, air putih buah-buahan seperti semangka, melon. Dan yang kedua itu kondisi pada demam. Jadi dalam penanganan dan pencegahan itu kita harus makanan lunak, tinggi kalori dan protein, vitamin C dan zinc. Dan yang kondisi ketiga itu hipertensi, yang dimana
dalam penanganan dan pencegahan itu kita harus rendah diet, rendah natrium, tinggi kalium, magnesium, dan serat. Baik, mungkin itu saja hasil penjelasan dari saya yang mengenai dengan ilmu gizi yang berfokus pada kelainan akibat suhu tinggi, demam, dan hipertensi. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari penjelasan yang saya bacakan tadi. Yang pertama itu penting bagi siswa untuk memahami bahwa menjaga keseimbangan cairan, suhu tubuh, serta tekanan darah adalah kunci dalam menjaga performa dan kesehatan tubuh dalam kegiatan jasmania. Nutrisi seimbang dan pola hidup sangat membantu dalam pencegahan dan pemulihan dari gangguan kesehatan ini. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.